Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian peserta mata kuliah Electronic Governance baik kelas A, B maupun kelas C. Pada hari ini kita akan membahas untuk sesi materi ketiga berkaitan dengan model Electronic Governance. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah memberikan gambaran secara umum garis besar terkait model Electronic Governance. Ada 4 jenis dasar dari model Electronic Governance ini. Yang pertama adalah government to citizen, government to employee, government to government, dan government to business. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu persatu model tersebut. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang materi government to citizen. Government to citizen merupakan salah satu model dari electronic government di mana di dalamnya menekankan pada hubungan antara pemerintah government dengan masyarakat di dalam wilayah pemerintahannya yang dilakukan dengan menggunakan basis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada prinsipnya government to citizen ini menjadikan pendekatan teknologi komunikasi sebagai sarana atau jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah atau sebaliknya. Nah, masyarakat di sini, teman-teman sekalian, itu mencakup perorangan maupun kelompok. Nah, bentuk penerapannya kita bisa ketahui melalui layanan komunikasi berbasis teks maupun email. Jadi, kalau menggunakan berbasis teks, itu biasanya menggunakan email, menggunakan WhatsApp, menggunakan media sosial lainnya. Yang kedua, bentuk penerapan government to citizen adalah layanan berita dan informasi dalam bentuk website dan sistem informasi pemerintahan dan layanan publik secara online. Nah, ini yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada pada beberapa tahap di mana menurut Baum dan Mayo itu di tahap pertama pemerintah harus mampu menyediakan pusat ataupun layanan informasi melalui website. Pun dengan tahapan yang disampaikan oleh PBB, di tahap pertama enhanced presence itu juga pemerintah wajib hukumnya untuk menyediakan layanan website sebagai media informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Dan yang ketiga, bentuk penerapan dari model government to citizen adalah penyediaan teleconference baik dalam bentuk video conference ataupun voice over internet protocol. Jadi pemerintah berkewajiban untuk menjembatani kepentingan masyarakat melalui berbagai bentuk seperti video conference, voice over internet protocol dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita ketahui dari beberapa pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang biasanya memberikan menyampaikan informasi ataupun bentuk pertanggungjawaban kebijakan ataupun hal apapun yang telah dilakukan pemerintah melalui video conference dan sebagainya. Bisa rapat, kalau sifatnya terbuka juga akan ditampilkan dalam video conference. Itu yang pertama, teman-teman sekalian, model government to citizen. Dan yang kedua adalah penekanan interaksi pada government to citizen itu. Dalam hal ini pemerintah bertugas secara penuh untuk menangani segala macam urusan administrasi pemerintahan yang dibagi ke dalam setiap unit berupa kementerian atau dinas, pemerintah daerah hingga aparat hukum. Nah, masyarakat di sini memperoleh bentuk layanan online dan informasi. Jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat adalah service atau public service yang bertugas menjembatani tugas yang dikerjakan oleh pemerintah dengan apa yang harus diperoleh oleh masyarakat dan diberikan oleh masyarakat dalam bentuk data, informasi dalam konteks teknologi informasi. Jadi poinnya sama sebenarnya interaksi pada government to citizen itu. Yang selanjutnya dalam slide yang akan tampil berikut ini, di situ kita akan melihat pola digital interaction dalam G2C, government to citizen. Jadi service itu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi pemerintah melalui unit-unitnya kemudian difasilitasi atau dijembatani oleh service atau pelayanan yang kemudian itu nyambung atau menghubungkan dengan kepentingan-kepentingan ataupun berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, model kedua adalah model government to employee.
model government to employ ini merupakan bentuk hubungan antara pemerintah dengan karyawan atau tenaga kerja pada unit-unit pemerintahannya. Jadi ini lebih kepada proses bagaimana manajemen birokrasi itu memperoleh sentuhan atau memperoleh pola perubahan dalam sektor digital. Nah, contohnya pada dinas atau instansi pemerintahan yang dilakukan secara online berbasiskan teknologi informasi. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, efektivitas dan produktivitas kinerja instansi pemerintahan. Apa saja bentuk dari penerapan G2E atau Government to Employ? Yang pertama adalah adanya akses penyediaan e-learning. Ini biasanya digunakan oleh badan-badan seperti kepegawaian ataupun badan diklat di daerah. Itu apalagi di era-era pandemi saat ini, e-learning menjadi salah satu sarana yang cukup efektif bagi peningkatan kualitas ataupun skill dari birokrasi ataupun person-person lain yang kemudian harus mengupgrade skillnya. Yang kedua adalah mensosialisasikan knowledge sharing. Itu upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menerapkan G2E. Dan yang ketiga adalah menyediakan akses informasi dan pengetahuan seluas-luasnya. Karena ini sudah include sebenarnya dalam aspek e-learning dan juga proses knowledge sharing tadi. Dan yang keempat adalah memberikan kesempatan setiap pegawai dari berbagai jenjang level untuk mendapatkan pelatihan maupun pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan berupa materi ataupun non-materi untuk pegawai berprestasi. Ini menjadi salah satu hal yang penting yang seringkali saya katakan bahwa transformasi ke arah atau berbasis teknologi informasi ini sangat penting bagi upaya untuk perbaikan ataupun reformasi birokrasi dalam pemerintahan baik di level pusat ataupun di level daerah. G2E ini kemudian hadir sebagai bagian penting dari manajemen reformasi birokrasi tersebut. Nah, di slide yang akan tampil itu ada beberapa jenis dari government to employ ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, model yang ketiga adalah model government to government, G2G. Model government dan to government ini lebih kepada bentuk hubungan antara pemerintah antar negara maupun antar daerah dalam satu negara. Misal antar instansi, antar departemen, antar kementerian, antar wilayah daerah. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan proses berbagi informasi pada aspek implementasi ataupun tataran implementasi dari electronic government itu. Misalnya kabupaten kota yang ada di Malang Raya itu bisa terkoneksi secara langsung antara kota Malang, Kabupaten Malang dan juga kota Batu. Misalnya dalam hal penanganan COVID-19 saat ini, 3 daerah ini dalam satu lingkup Malang Raya kemudian bisa saling berbagi data ataupun berbagi misalnya ketersediaan bed dan sebagainya dalam rumah sakit yang kemudian itu menjadi bagian penting dari decision making support system sebagai salah satu tujuan dari electronic government itu sendiri. Yang terakhir teman-teman, model keempat dari model electronic government adalah model government to business. Model government to business ini menjadi pengejawantahan dari hubungan atau relasi antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam konteks governance. Nah, bentuk hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis, baik pihak swasta, wirausaha, BUMN itu dilakukan secara online. Jadi ini bisa pada aspek-aspek transaksi finansial ataupun transaksi-transaksi ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 aspek utama kemudian tercapainya government to business, model government to business ini. Yang pertama adalah infrastruktur organisasi. Jadi di internal bisnis dan juga government-nya, pemerintahan itu harus mumpuni, harus capable pola organisasinya. Dan yang kedua adalah lagi-lagi yang menjadi sisi utama adalah infrastruktur teknologi. Ini menjadi penting. Bagaimana kemudian proses penyediaan sarana-sarana ataupun sumber daya teknologi yang kompatibel terhadap
proses government to business ini. Yang ketiga, sisi utama pada government to business yang paling penting adalah business driver. Business driver ini khususnya di sektor swasta atau sektor bisnis menjadi bagian yang penting bagi penggerak bisnis, di mana sektor swasta diharapkan mampu bisa berkolaborasi atau bisa bersinergi antara pemerintahan dan juga sektor swasta itu sendiri, agar proses implementasi dari electronic government ini bisa berjalan secara sustain ataupun berkelanjutan. Itu saja teman-teman untuk materi dari 4 model e-government. Yang pertama tadi ada government to citizen atau G2C, yang kedua adalah government to employee atau G2E, yang ketiga adalah government to government G2G, dan juga yang terakhir adalah government to business. Apabila ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan atau kita diskusikan, bisa ditulis di kolom chat yang ada di Google Classroom ataupun di akun YouTube ini. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada sesi ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.